Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Iron Sky. Sebuah film yang menceritakan bahwa ternyata Nazi selama ini bersembunyi di bulan setelah kalah Perang Dunia Kedua. Selama bertahun-tahun mereka membangun pangkalan militer, sekaligus mengembangkan teknologi persenjataan untuk kepentingan perang dalam rangka menaklukkan Amerika dan dunia. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 2018, Amerika melalui NASA mengirim dua astronot bernama James dan Sanders ke bulan. Misi tersebut didanai dan didukung penuh oleh Presiden Amerika saat ini, guna menarik simpati masyarakat agar dirinya itu kembali terpilih pada pemilu mendatang. Sampai di bulan, James bertugas menjaga pesawat dan menancapkan bendera Amerika. Sementara Sanders berkeliling mencari kandungan helium-3 menggunakan alat detektor. Alat tersebut mengarahkannya ke Bukit Bebatuan. Namun sampai di sana ia malah dikejutkan melihat fasilitas tambang helium-3 yang begitu besar di area sisi gelap bulan. Bersamaan dengan hal tersebut, komunikasi dengan bumi mendadak terputus. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian Nazi menembaknya dari belakang. James yang melihatnya buru-buru kembali ke pesawat, tapi sialnya pesawat angkasanya itu keburu dihancurkan. Para tentara Nazi itu menganggap James adalah mata-mata berbahaya, lalu membawanya ke markas untuk diinterogasi. Jadi, pada tahun 1945 ketika Jerman kalah perang, para tentara dan pengikut Nazi kabur ke bulan, lalu membangun peradabannya sendiri serta melanjutkan keturunan di area sisi gelap bulan, sebuah tempat di mana bulan itu selalu membelakangi bumi, sehingga tidak pernah diketahui misteri apa yang ada di sana. Nah, meskipun kalah perang, mereka itu berhasil membangun infrastruktur luar biasa dengan memanfaatkan helium-3 yang begitu melimpah di bulan. Mereka semua tinggal di sebuah bangunan raksasa berbentuk swastika dengan sistem penyokong kehidupan terintegrasi seperti oksigen, air, dan lain-lain. Bahkan mereka mampu menciptakan kendaraan terbang mirip UFO untuk sekedar jalan-jalan keluar angkasa ataupun pergi ke bumi untuk memata-matai musuh. Selain itu, mereka juga mendirikan sekolah untuk mengajarkan anak-anak agar mereka itu tidak lupa sejarah dan asal-usul manusia, yaitu bumi. Heil Hitler! Seit dem 65. Geburtstags. Dan yang paling penting dari yang terpenting adalah Hitler adalah pahlawan mereka. Sampai pangkalan, komandan Nazi bernama Adler menyerahkan James pada pimpinan Nazi, yang saat ini dipegang keturunan Hitler bernama Wolfgang. Tak lupa mereka mengumandangkan lagu kebangsaan Nazi sebagai bagian dari tradisi sehari-hari. Nah, saat mereka membuka helmnya, mereka semua terkejut melihat kulit James berwarna hitam. Mereka mengira James bukan manusia bumi, melainkan berasal dari planet Merkurius, yang membuat kulitnya menjadi gelap karena planet itu terlalu dekat dengan matahari. Hal tersebut sebenarnya wajar, karena lebih dari 70 tahun lamanya mereka itu hanya mengenal manusia sebangsanya tanpa tahu bahwa ras manusia bumi itu ada banyak. What do you mean, what the hell am I? Man, what the hell are you? Sementara di bumi, Presiden Amerika bernama Stefani memarahi juru kampanyenya bernama Vivin. Gara-gara idenya mengirim dua orang idiot ke bulan, elektabilitasnya justru menurun. Alih-alih mendapat dukungan, orang-orang malah menghujat slogan misi Black to the Moon yang dianggap terlalu berlebihan. Akan lebih baik jika mereka itu berkampanye makan siang gratis yang jelas-jelas sudah terbukti ampuh di suatu negara. You dropped the ball, Vivian. You. Now it's your stupid idea. Got it? It was your bright idea to send those idiots to the moon. One of them was black. Thought it would look good. Oke, kita kembali ke bulan. Seorang guru bernama Anita sedang mempertontonkan video Charlie Chaplin berjudul Diktator yang Hebat. Video tersebut menggambarkan keinginannya bahwa suatu hari nanti dunia akan dipimpin oleh seorang Führer atau gelar yang digunakan Hitler untuk mendefinisikan perannya sebagai penguasa absolut. Tak lama berselang, Adler masuk ruang kelas lalu meminta Anita membantunya menerjemahkan perkataan James, karena saat menginterogasinya mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Your expertise is required. Nah, Anita ini adalah seorang bumitologi
yaitu orang yang mempelajari bumi dengan segala isinya termasuk bahasa Inggris. Di luar, saat James hendak dibawa masuk ke dalam, ia malah merayu tentara Nazi agar melepasnya, lalu menyebut mobil Jerman adalah yang terbaik di dunia, seperti Volkswagen, BMW, ataupun SMK. Hey, German words, right? And Volkswagen, huh? Tapi tentara Nazi itu malah menendangnya. James balik memukul mereka lalu loncat ke bawah. Tapi sialnya James terbentur lalu terjebak di lubang ventilasi. Untungnya gravitasi di bulan itu hanya 17% gravitasi bumi, jadi James itu nggak terluka sedikit pun. How do I get out of here? Lalu tanpa sengaja, James menginjak panel penutup, jatuh menimpa Adler lalu membuka pintu palka yang ada di sampingnya untuk kabur keluar. Anita yang melihatnya berusaha mencegahnya, karena pintu itu terhubung keluar bulan, tapi terlambat lalu mereka berdua tersedot keluar. Untungnya, James dengan sigap meraih gagang pintu, menarik tangan Anita lalu kembali ke dalam. Dan akibat kecerobohannya tersebut, Adler menodongkan senjata ingin membunuh James. Tapi Anita melarang, jarang-jarang mereka itu kedatangan alien dan James bisa digunakan sebagai bahan penelitian. James juga menyebut kalau ia kenal baik Presiden Amerika. Jika ia membunuhnya, maka bisa terjadi Perang Dunia Ketiga. Apa boleh buat, karena Anita memaksa, Adler mengampuninya lalu membawa James ke laboratorium. Seorang ilmuwan bernama Kamto membantu Adler melakukan interogasi. Kamto menggunakan perangkat penerjemah audio agar mereka itu bisa berkomunikasi dengan mudah. Lalu Adler menunjukkan barang-barang aneh miliknya seperti alat detektor dan benda kecil yang bisa menyala, serta bertanya apa tujuannya datang ke bulan. What is this device? James menjawab ia hanya menjalankan perintah Presiden Amerika dalam rangka kampanyenya, dan benda kecil menyala itu adalah smartphone miliknya, perangkat komunikasi canggih yang dibekali chip komputer. Kamto tentu saja menertawakannya, mana ada komputer berukuran kecil. That is not a computer. Lalu ia menunjukkan komputer jadul berukuran besar. It's a computer. DOS, ancient history, homie. James pun balik menertawakannya, komputer miliknya itu adalah barang nenek moyang. Orang-orang sudah tidak menggunakannya dan menaruhnya di dalam museum. Mendengar perkataan James, kakek Kamto menjadi jengkel dan menyebutnya nggak waras. Dari penampilannya saja sudah bisa disimpulkan James itu adalah manusia dengan keterbelakangan peradaban. Tapi Adler nggak peduli, mau James itu manusia purba atau bukan, dia hanya ingin tahu apa alasan James datang ke bulan. Adler khawatir manusia bumi akan datang menginvasi bulan. Jika Kamto tidak bisa membuatnya bicara, maka Adler akan menggunakan cara-cara kuno yaitu penyiksaan. We've had near senators. Di bumi, Menteri Pertahanan Amerika melakukan pertemuan dengan anggota PBB. Mereka sedang membahas hilangnya komunikasi dengan 2 astronot di bulan. Tapi banyak dari mereka itu nggak percaya jika perjalanan ke bulan hanya bagian dari kampanye Presiden Amerika. Bahkan ada yang menuduh Amerika itu sedang membangun pangkalan militer di bulan atau menambang HI3 demi kepentingan pribadi. Sementara di gedung pusat kampanye presiden, Vivin mengumpulkan tim kampanyenya. Mereka ini adalah penggiat medsos jutaan subscriber. Tapi meski begitu, ide-ide yang muncul dari mereka itu terlalu sederhana. Bahkan Vivin menyebut mereka idiot. Mereka sudah dibayar mahal tapi nggak ada ide bagus apapun. You idiots! Sepulang bertugas, Adler menemui Anita, lalu menunjukkan hasil tes laboratorium yang memperlihatkan kecocokan genetik antara dirinya dan Anita. Jadi, sistem perjodohan di bulan itu berdasarkan persentase kesamaan genetik. Semakin besar persentasenya, maka mereka berpeluang mendapatkan keturunan dengan kecerdasan yang sama seperti orang tuanya. Anita adalah wanita cerdas, sedangkan dirinya adalah prajurit berprestasi. Jika mereka bersatu, bukan tidak mungkin dirinya bisa menarik perhatian pejabat penting, lalu menggantikan posisi Wolfgang sebagai pemimpin di tempat ini. Sudah sejak lama, Adler itu menginginkan posisi tersebut lalu menjadikan bumi sebagai tanah jajahannya. Wolfgang sendiri sebenarnya sudah merestui Adler menjadi penerusnya, tapi ia tidak setuju jika mereka asal-asalan menyerang bumi. Lalu Sin pindah ke sebuah lokasi di mana tentara Nazi membangun kapal perang raksasa bernama Götterdämmerung.
Senjata luar biasa ini telah dikembangkan selama 40 tahun lamanya dan merupakan impian terbesar Hitler. Tapi sayangnya hanya sekedar mimpi. Hingga akhirnya setelah meneliti smartphone milik James, Kamto harus mengakui bahwa prosesor yang terdapat di dalamnya punya kemampuan 1000 kali lipat dibandingkan gabungan komputer yang mereka miliki. Karena itulah Kamto menciptakan sebuah sistem yang disebut Universal Systematic Binding atau disingkat USB, guna menghubungkan komputer mini itu ke komputer utama mereka. USB. Dan akhirnya setelah 4 dekade berlalu, Götterdämmerung berhasil diaktifkan. Tapi sayangnya hanya berlangsung sekian detik karena smartphone itu kehabisan baterai. Tapi meski begitu, keberhasilan ini adalah pencapaian luar biasa. Karena mereka akhirnya menemukan cara bagaimana menyalakan Götterdämmerung. Lassen Sie mich auf die Erde zurückkehren. Adler kemudian minta izin pergi ke bumi akan mencari smartphone lebih banyak. Namun sang Führer tidak mengizinkannya, karena dari sekian banyak jenderalnya yang terbang ke bumi tidak ada satupun yang kembali. Tapi Adler berjanji ia akan kembali sesegera mungkin membawa teknologi tersebut demi kemenangan Nazi. Thank you. Sementara di laboratorium, Anita diam-diam menemui James. Sejak pertama kali melihatnya, ia begitu penasaran lalu bertanya apa yang terjadi pada kulitnya. It is a pleasure to meet you. What's wrong with your skin? I met a black man. James menganggap pertanyaan Anita itu konyol dan nyeleneh. Kulitnya gelap bukan karena menghitam, tapi memang keturunan sejak lahir. Whoa. Now you cannot leave me tied up like this. Lalu James minta agar Anita melepas ikatannya, tapi Anita menolak. Bukan karena ia tuh nggak bisa, tapi karena Adler. Ia takut sang ayah yang gak lain adalah Kamto dihabisi. Selain itu, Adler adalah calon pemimpin berikutnya sekaligus calon suaminya. Mendengar itu, James ingin mengelus dada. Laki-laki jelek itu ternyata punya level keberuntungan yang tinggi. Untuk sesaat, Anita terdiam. Ia merasa perkataan James itu benar adanya, yang menunjukkan bahwa Anita sebenarnya tidak menyukai Adler. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Anita minta James berpura-pura menjadi Nazi, agar mereka mengira James sudah menjadi bagiannya lalu dibebaskan. Jika tidak, Adler akan menghabisinya. Selain itu, Anita juga masih ingin mengenal James lebih jauh. Mendengar hal tersebut, James jadi semangat lalu bernyanyi menirukan lagu kebangsaan Nazi. Sieht sehr gut aus. Damit sollten wir unser kleines Problem lösen. Pak Kamto yang melihatnya jadi terkesan, lalu ia menyuntikkan cairan albinizer atau cairan pembuat albino pada James. Lalu di pangkalan, Adler sedang mempersiapkan perjalanannya ke bumi. Anita bertanya kenapa Adler tidak mengajaknya. Bukankah lebih baik pergi bersama ahli bumi? Adler menjawab bumi adalah tempat berbahaya. Banyak bocil menyusahkan, jadi lebih baik menunggu saja di tempat ini. Sebagai gantinya, Adler akan membawa James sebagai penunjuk jalan. Dr. Kamto baru saja memberitahunya kalau James telah menjadi bagian dari Nazi. Voila! Saat melihatnya, Anita sangat terkejut. James yang sebelumnya berkulit gelap itu berubah menjadi putih, mengingatkannya pada sosok Michael Jackson. Kemudian, untuk meyakinkan semua orang, Dr. Kamto minta James mengucapkan salam Nazi. Sikapnya itu membuat Adler semakin yakin bahwa misinya akan berjalan dengan lancar. Sowas in der Richtung, ja. Singkat cerita, Adler, James, dan beberapa pengawalnya terbang ke bumi. Dan hanya dalam waktu beberapa jam saja, piring terbang itu berhasil mendarat di bumi, tepatnya di sebuah ladang ganja di sekitar New York Utara. Lalu Adler minta James segera mempertemukannya dengan Presiden Amerika. James pun tertawa mendengarnya. Dipikirnya ketemu presiden itu gampang, kayak ketemu bakul angkringan. Lebih baik mereka itu pergi ke Apple Store mencuri beberapa iPhone lalu kembali ke bulan. Tapi Adler bukan tipe orang yang bisa diajak guyon lalu menghajar James. Tiba-tiba Anita keluar dari pesawat minta Adler berhenti memukulinya. Adler pun terkejut kenapa Anita malah ikut ke bumi. Get the hell out of my property! Better get out of here. Belum selesai mereka bertengkar, pemilik ladang ganja muncul dengan senjatanya menembaki anak buah Adler. Mereka bertiga pun terpaksa kabur daripada mati konyol. Esok paginya, Adler ingin merampas sebuah mobil milik gangster kulit hitam. Adler mengeluarkan pistol, tapi James melarang karena senjata hanya boleh dipakai aparat kepolisian. James akan mencoba meminjamnya secara baik-baik karena ras mereka sama seperti dirinya.
Tapi James malah mendapat tatapan sinis. Tak mau basa-basi, Adler minta Anita dan James segera masuk ke dalam mobil. James pun gak habis pikir kenapa mereka bersikap sinis padanya, padahal mereka itu kan sama-sama kulit hitam. Saat James melihat kaca spion, ia sangat terkejut melihat kulit tubuh dan rambutnya berubah menjadi putih. Ini pasti gara-gara cairan pemutih Dr. Kamto. Adler meminta James berhenti mengoceh. Harusnya dia itu bangga karena mereka menjadikannya seperti mereka, yaitu bangsa Arya. Sekali lagi, Adler memintanya mempertemukannya dengan presiden, jika tidak, ia akan menembaknya. James pun terpaksa menuruti perkataannya, lalu mendatangi tempat di mana Vivien biasa nongkrong, kemudian menculiknya. Tapi Adler nggak mau James si cerewet mengganggunya, lalu meninggalkannya di pinggir jalan. I'm Commander Klaus Adler of the Fourth Reich. Adler memperkenalkan diri kalau dia adalah komandan tertinggi tentara Nazi yang bermarkas di bulan. Ia ingin Vivien mempertemukannya dengan sang presiden karena ia punya hadiah spesial untuknya, yaitu mengakhiri masa keemasan orang-orang jahat dengan melenyapkan mereka semua. Segera di bawah kekuatan tempurnya, seluruh dunia akan tunduk pada Nazi. We wish to return to Earth. Lalu Anita memotong pembicaraannya. Ia tidak sependapat dengan rencana penyerbuan tersebut. Tujuan mereka datang ke sini adalah semangat persatuan, cinta, dan kasih sayang. Intinya, mereka ini menginginkan sebuah perdamaian, bukan peperangan. Jadi, selain menawan, Anita ini ternyata sangat pandai merangkai kata-kata bijak. Vivien pun sangat terkesan dengannya. Dan esok paginya, mereka berdua dipertemukan dengan Ibu Presiden Sinting yang kebetulan berbaju oranye. Who is this, ma'am? Nah, rupa-rupanya Anita itu ingin menjadikan mereka berdua pemimpin pasukan kampanye. Menurutnya, komandan ganteng itu bisa menambah kewibawaannya. Sedangkan Anita sangat pandai merangkai kata-kata, sangat cocok menjadi juru bicara. Setelah memperkenalkan tim barunya tersebut, Vivien mempersilahkan Anita menyampaikan visi misinya. The world is sick. We are here to make the world healthy once again. Jadi menurutnya, dunia ini ibarat tubuh manusia. Bisa sakit, bisa lemah, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Untuk menyembuhkan suatu penyakit, mereka membutuhkan dokter dan obat yang tepat. Dalam hal ini adalah mereka berdua. But we are the doctors. Dan pada akhirnya, semua kata-kata yang diucapkan Anita diserap dengan baik oleh Presiden oranye ber-IQ 70 tersebut. Dan hasilnya, elektabilitasnya meningkat dengan pesat. Publik menganggap Stefani tidak hanya menjual nama bapaknya, tapi ternyata penuh dengan visi dan misi luar biasa. 3 bulan pun telah berlalu sejak mereka mendarat di bumi. James menjelma menjadi seorang gembel, dan setiap hari James melakukan solo demo memperingatkan publik bahwa Nazi bulan akan datang menginvasi bumi. Lalu tiba-tiba Anita muncul di hadapannya. James tidak menyangka gadis Korea itu betah tinggal di bumi. Anita sendiri selalu mencarinya sejak pertama kali mereka berpisah. Mereka berpelukan, lalu James teriak kalau wanita ini adalah komplotan Nazi. Anita pun jadi jengkel, bukannya berterima kasih karena James kembali ke bumi, James malah menuduhnya, lalu mereka berkelahi. Akibat pertengkaran tersebut, polisi yang kebetulan lewat langsung menggelandang mereka ke kantor polisi untuk diamankan. Lalu kepada polisi, James menjelaskan kalau dia ini adalah astronot yang sebelumnya pergi ke bulan, lalu kembali ke bumi bersama pasukan Nazi. Sebelumnya, ia itu berkulit hitam. Lalu Dr. Kamto, bapaknya gadis bulan ini, merubahnya menjadi albino. Pak polisi tentu saja nggak percaya. Satu-satunya manusia yang bisa berubah kulitnya cuma Michael Jackson. Mereka pun akhirnya melepas James dan Anita karena dianggap tidak waras dan hanya buang-buang waktu. Di jalan, Anita menyebut James itu nggak tahu terima kasih. Udah dibikin putih malah marah-marah. Tapi James malah jengkel mendengarnya. Manusia lahir dengan berkahnya masing-masing. Tidak peduli hitam, putih, atau merah, semua itu harusnya sama saja. Bahkan perbuatan mereka padanya sama saja merampas hidup, martabat, dan karirnya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi padanya sebenarnya itu bukan kesalahan Anita. Justru ia telah menyelamatkannya. James hanya kesal harus mengadu pada siapa karena semua orang memikirkan dirinya sendiri. Dan menurutnya sebaiknya Anita itu menjadi warga bumi saja, tinggal dalam kedamaian dan jauh dari peperangan. Sementara di tempat lain, Vivien dan Adler sedang membahas rencana kampanye selanjutnya. Berdasar pengalaman sejarah, peperangan selalu membuat presiden terkenal.
Amerika tidak pernah lepas dari propaganda, konspirasi, dan tipu daya. Adler pun dengan senang hati akan membantunya. Rencana invasi memang sudah ada sejak dulu, dan setelah ia mendapat apa yang ia butuhkan, Adler akan datang menginvasi bumi. Sosoknya yang gemar perang dan ambisius membuat Vivien jatuh hati. Mereka jadi lupa daratan lalu bercumbu di ruang kerja. Namun, di luar sepengetahuannya, Wolfgang membawa seluruh pasukan besarnya bergerak menuju bumi. Ia khawatir Adler itu ditahan manusia bumi atau malah kepincut gadis bumi. Karena sudah 3 bulan, Adler itu nggak kunjung kembali ke bulan. Dan ternyata benar, bukannya mencari baterai untuk menghidupkan Götterdammerung, Adler malah asik dengan perempuan bumi. Lalu Wolfgang minta pengawalnya mengeksekusi Vivien di luar ruangan. Adler juga kedapatan membantu kampanye Presiden Amerika, dan hukuman bagi seorang pengkhianat tentu saja adalah kematian. Tapi bukan hanya dirinya, melainkan kematian seluruh penduduk bumi. Selain itu, armada perang Nazi sebentar lagi memasuki orbit, dan setiap dari armada tersebut membawa bongkahan batu raksasa dan akan menghujani bumi dengan hujan meteor. Jadi sebaiknya mereka itu bersiap-siap menghadapi kematian. Tak lama kemudian, Anita dan James masuk ruangan. Anita menyatakan akan keluar dari Nazi karena sudah muak dengan kelakuan mereka. Mendengar hal tersebut, Wolfgang malah senang. Para pengkhianat berkumpul di satu ruangan, jadi ia bisa menghabisi mereka sekaligus. Namun tiba-tiba Vivien nongol dari balik pintu setelah mengejar pengawal lalu menembak Wolfgang dan anak buahnya. Adler kemudian merebut senjata dari tangan Vivien untuk menembak Anita karena telah dikhianati. Untungnya pelurunya kosong. Just have to kill her later. Selesai urusan, Adler kembali ingat apa tujuannya datang ke bumi, yaitu mencari perangkat canggih. Lalu ia mengambil iPad di atas meja, kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Vivien. Tapi ternyata Wolfgang itu masih hidup. Ia memperingatkan Adler agar jangan bertindak sembarangan. Tapi Adler nggak peduli, lalu menghajar Wolfgang hingga meninggal dunia. Setelah Adler mengumumkan kematian Wolfgang, Adler mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru, lalu memerintahkan pasukan besar Nazi masuk orbit bumi kemudian melancarkan invasi di kota New York. Media pun santer memberitakan serangan dadakan tersebut, tapi belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab. Di ruang kepresidenan, Vivien menyebut serangan itu adalah ulah Nazi dari bulan. Tapi bukannya cemas, Stefanie malah senang. Perang ini adalah kesempatannya menunjukkan bahwa sang presiden mampu melindungi rakyatnya. Sementara di jalanan, Anita minta James menemaninya kembali ke bulan. Mereka harus mencegah Adler mengaktifkan Götterdammerung. Kapal perang itu bukan kapal perang biasa, melainkan kapal pembawa kiamat. Lalu mereka berdua pergi ke ladang ganja di mana Adler meninggalkan piring terbang sebelumnya, dan setelah itu mereka berdua terbang ke bulan. Sementara di kantor PBB, para pemimpin negara masih sibuk menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya Stefanie menunjukkan bahwa serangan itu adalah perbuatan Nazi yang selama ini sembunyi di bulan. Tapi mereka nggak perlu khawatir, karena dia, sang presiden Amerika, ternyata diam-diam mengembangkan kapal tempur canggih bernama USS George W. Bush, dengan komandan baru mereka yaitu Vivien the Queen of Destruction. The USS George W. Bush. The hostile fleet have launched a full-scale aerial attack against the United States. Vivian, you look great. How's it going up there? Carry on. Kick butt. Kapal tempur tersebut membawa ribuan megaton hulu ledak nuklir untuk menghancurkan kapal tempur Nazi. Awalnya kapal tempur itu terlihat powerful, tapi pasukan Nazi jumlahnya itu sangat banyak dan pada akhirnya membuat Vivien menyerah dan terpaksa meminta bantuan. Lalu dari bumi terlihat ratusan pesawat angkasa tempur bergerak mendekati Nazi.
Rupa-rupanya bukan hanya Amerika saja yang bisa membuat kapal tempur masa depan. Indonesia juga mengirimkan pesawat canggihnya untuk berperang. Diikuti India, Kuba, Afrika, Alaska, bahkan negara Korea Utara ikut berperang. Pertempuran sengit itu pun akhirnya didominasi kubu bumi dan membuat pasukan Nazi ketar-ketir. Setzt den Angriff auf die Erde bis zum letzten Mann fort und vergesst nicht, ihr kämpft für das Reich. Setelah berjam-jam perjalanan, Adler akhirnya sampai markas Gotthardammerung. Lalu Adler memberikan iPad yang ia bawa dari bumi kepada Kamto untuk mengaktifkan kapal tempur legendaris Nazi. Di saat yang sama, Anita dan James sampai markas. Anita memberitahu Gotthardammerung adalah kapal angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia. Kapal ini bisa menghancurkan bumi dalam sekejap. Mereka harus berpencar lalu menemukan Dr. Kamto untuk menghentikannya atau bumi lenyap untuk selamanya. Di luar angkasa, armada bumi baru saja mencapai bulan. Mereka hendak membombardir benteng Nazi, melenyapkan mereka untuk selamanya. Namun, pilot mendeteksi ada banyak anak kecil dan wanita di tempat itu. Tapi Vivin nggak peduli. Amerika tidak bernegosiasi dengan teroris. Nazi tetaplah Nazi, lalu meminta kru segera menembakkan rudal. Di ruang mesin, James akhirnya menemukan Dr. Kamto lalu memukulnya. Tapi terlambat, mesin Gotthardammerung sudah diaktifkan dan kapal legendaris raksasa itu pun akhirnya terbang ke angkasa. Ibarat semut melawan gajah, Gotthardammerung dengan mudah melakukan serangan balik. Adler meminta kru menyalakan senjata utama untuk menghancurkan bumi, tapi terhalang bulan. Adler nggak peduli, jika perlu tembak saja area bulan yang menghalangi bumi. Ketika James hendak mematikan mesin, Kamto sadar dari pingsannya lalu menghantamnya dengan linggis. Dr. Kamto mengambil bor di sebelahnya untuk membalas perbuatan James. Anita yang melihatnya menjadi panik, lalu ia menyalakan lagu kebangsaan Nazi. Dan semua orang pun mengacungkan tangan sebagai tanda penghormatan. James pun akhirnya terbebas dari Kamto lalu menyerang balik. Anita kemudian diam-diam mendekati Adler hendak menembaknya, tapi Adler menyadarinya dan merebut senjata dari tangannya. Gadis pintar itu nggak kehabisan akal. Ia menyatakan dukungannya kepada pemimpin baru Nazi sekaligus calon suaminya itu lalu memberikan penghormatan. Nah, bodohnya Adler bisa-bisanya tertipu lalu mengangkat tangannya. Dan tanpa sengaja menyentuh kabel listrik yang membuatnya kesetrum. Sementara di ruang mesin, James akhirnya bisa mencabut iPad dari mesin utama dan seketika kapal legendaris raksasa itu tumbang. Kemenangan itu pun disambut meriah para pemimpin negara. Lantas, apakah tumbangnya Gotthardammerung tanda peperangan sudah berakhir? Dan ternyata tidak. Vivin melaporkan bahwa tentara Nazi memiliki setidaknya 20 fasilitas tambang helium-3 yang tersebar di area gelap bulan. Stefani kemudian mengklaim bahwa tambang itu milik Amerika. That's ours. It is what? Amerika punya 2 bendera tertancap di bulan, jadi artinya bulan adalah milik Amerika. Para pemimpin negara yang mengetahui kalau HE3 adalah sumber energi masa depan gak terima begitu saja. Kericuhan pun terjadi di dalam ruangan. Para presiden itu terlibat baku hantam. Sementara Menteri Pertahanan Amerika minta Vivin mempertahankan fasilitas itu bagaimanapun caranya. Komandan pemarah itu dengan senang hati menerima perintah, dan pada akhirnya musuh sebenarnya dari manusia adalah keserakahan. Mereka saling tembak dan menghancurkan satu sama lain. Tidak cukup sampai di situ, perang nuklir juga terjadi di bumi. Keserakahan telah membutakan hati manusia tanpa memikirkan bagaimana nasib manusia di masa depan nanti. Lalu di bulan, Anita mencoba menenangkan anak-anak dan para wanita yang selamat bahwa perang telah berakhir. Meski markas dibombardir, tapi sebagian dari mesin penyokong kehidupan masih berfungsi. Tak lama kemudian, James menemukan Anita.
Warna kulitnya juga kembali seperti semula setelah dirinya meminum cairan anti-albino. Anita pun bahagia melihat James masih selamat lalu berpelukan dan saling menyatakan cinta. Nah, yang terakhir adalah akibat tembakan meriam gua terdamerung, bentuk bulan tidak lagi bundar, tapi sedikit keruak mirip logo HP Android dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini tuh punya jalan cerita yang menarik. Ide brilian, mudah dipahami, dan Mimin rekomendasiin buat teman-teman tetap nonton film fullnya. Tapi ada satu pertanyaan besar. Bagaimana Nazi bisa membangun infrastruktur luar biasa dan fasilitas tambang helium-3 di bulan, sedangkan Jerman aja kalah perang dunia kedua? Dan jawabannya tentu saja ada di video berikutnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.